Ini sudah bengkok, jadi tidak ada baut ini bengkok akibat daripada korban sebelum sepeda motor. Kemudian temuan Yudo Prasetyo lagi, berarti helmnya tidak rusak. Kenapa kepala korban rusak? Depelan seupil. Secara logika jatuhnya setengah meter dengan lecetnya kayak gini, berarti artinya ini nggak kebut ya. BAP-nya seakan-akan ini pemukulan sih, bukan lebih ke Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas dari channel Menguak Fakta, yang dimana dia punya sudut pandang lain nih, berbeda dengan para kesaksian bahwa ini korban kecelakaan ya. Nah, dia punya kayak semacam sketsa TKP ya. Ini channel benar-benar menarik banget nih teman-teman. Di sini gua coba mereaction dan kita coba apakah masuk logika dia. Logika dia lagi. Maksudnya logika kita teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa berkomentar di bawah nih. Jadi kita sambil nonton apakah benar kayak gitu kejadiannya. Ya, udah buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih ya. Dan jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa aja langsung klik super thanks ya. Kita aktifin lagi ya buat super thanks ini, karena bosen juga karena setiap di akhir konten kagak bisa ngelihat komentar kalian ataupun top komentar kalian bakal kita bacakan di akhir video. Ya, teman-teman langsung aja kita mulai videonya. Oh ya, jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload ya. Jadilah orang yang pertama. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Akhir-akhir ini berkembang di media sosial tentang isu laka tunggal dan terkait dengan adanya gumpalan daging di baut penerangan jalan umum. Temuan adanya penemuan daging, mungkin teman-teman yang belum paham ataupun belum tahu info yang beredar. Jadi Pak Otto Hasibuan dan Bu Titin itu menemukan sebuah daging. Jadi ini kayak informasinya Vina jatuh ke arah baut tersebut ya. Ya, itu akibat dari kecelakaan tunggal. Bukan seperti apa yang dilakukan visum segala macam bahwa mereka digebukin. Nah, itu aja, just info biar paham ya. Lanjut lagi. Temuan daging di baut penerangan jalan umum ini menjadi heboh menjelang upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengacara Saka Tatal. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang terjadi terhadap baut penerangan jalan umum tersebut. Apa yang terjadi? Mana bautnya? Itu tiang listrik. Nah, pertama saya akan tampilkan dulu baut penerangan jalan umum tersebut. Di sini kita menggunakan Google Map atau Google Street View dari tahun 2015. Oke, waktunya bisa dimundurin ya. Ada 2016, 2017, 18, oke. Terlihat jelas bahwa tahun 2015 baut penerangan jalan umum ini sudah bengkok. Jadi tidak ada baut ini bengkok akibat daripada nih, kalau kalian perhatikan di sini tahun 2015 ya. Nih, Agustus 2015, sebelum kejadian TKP Vina. Tabrakan sama sekali tidak ada. Oh iya, udah bengkok ya bautnya. Karena opsinya kan kalau Vina nabrak ke sini dan baut bengkok dan ada daging, ya itu kan opsi ya dari Otto Hasibuan ya dan Bu Titin. Kalau murni itu kecelakaan, ya faktor menabrak baut teman-teman ya. Ini oke, bautnya emang udah bengkok. Jadi bukan Vina menjatuhkan diri sehingga membuat baut itu bengkok ya. Oke. Memang baut ini dari sononya sudah bengkok. Oh bener. Sejak setahun sebelum kejadian tersebut pun sudah bengkok. Jangan-jangan sejak 5 tahun sebelum kejadian pun sudah bengkok. Iya, tahun 2000. Dan hingga sekarang pun masih bengkok baut tersebut. Oh iya, bener. Oke, baut bengkok gak ada hubungannya ya berarti ya. Terus daging itu daging siapa? Ini tahun 2018 guys. Yang disorotin akun Menguak Fakta ya. Bengkok buatnya. Kapan dibengkokkannya? Ya mungkin kita harus tanya kepada kontraktornya, pekerja
pemasangan baut penerangan jalan umum tersebut, kenapa dia bengkokkan? Jadi sama sekali ini tidak terkait dengan peristiwa tersebut. Oke. Bukan karena adanya tabrakan dengan korban sehingga baut ini bengkok. Bagaimana? Kayak mana? Korban itu tubuh sama daging bisa membengkokkan besi yang gedenya, diameternya saya 3 perkirakan ini senti ya? diameternya hampir 2 cm. Oh, 2 senti. Bisa dibengkokkan oleh daging manusia ya mustahil lah. Helm motor mungkin bisa kan, motor ya. Tahun 2023. Kemudian terkait Oke. dengan temuan daging di baut penerangan jalan umum tersebut. Siapa saja sih dari saksi tersebut yang menemukan potongan daging tersebut? Siapa guys? Yang Ini pertama, BAP-nya ya. saksi yang pertama kali menemukan daging tersebut adalah Muhyiddin, sarjana hukum polisi. Di sini saksi Muhyiddin mengatakan bahwa pada malam itu saksi juga menemukan potongan daging sedikit di baut tiang PJU, tapi saksi tidak tahu apakah diambil atau tidak. Ini saksi Muhyiddin. Oke. Saksi berikutnya yang menemukan potongan daging tersebut adalah Yudo Prasetyo. Nah, saya bacakan nih keterangan Yudo Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, bahwa saksi berprofesi sebagai polisi yang bertugas di Laka Polres Kota, dan seterusnya. Bahwa saksi melihat ada goresan di aspal sepanjang 1,5 meter seperti bekas goresan besi. Terdapat bekas darah pada satu titik. Lainnya hanya berupa ceceran di posisi ke arah sumber. Ada gumpalan daging di PJU yang letaknya di depan korban sebelum sepeda motor. Bekas cat di trotoar, tidak ada pecahan helm maupun bagian dari sepeda motor dan bekas rem. Bahwa kemudian saksi membuat skep kejadian dengan kesimpulan tabrak lari yang disaksikan perangkat desa Kecomberan. Namun skep yang di BAP bukan yang saksi buat. Nah, di sini sumber dari yang sekarang gonjang-ganjing adanya laka tunggal itu adalah Yudo Prasetyo. Yudo Prasetyo ini polisi dari unit Laka Lantas Polresta Cirebon. Oke, dari sisi Yudo Prasetyo ya, dia mengungkapkan bahwa ini Laka Lantas ya. Kenapa opini ini bisa berkembang menjadi pemukulan ya? Karena Aep ya, dan Ibtu Rudiana juga yang terus mencari bukti. Karena kan awal viralnya berita Vina ini pada tahun 2016 itu awalnya bukan adanya pelaku mengeroyok dan memperkaos Vina ya, bukan. Awalnya mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ini kejadian kecelakaan begitu. Ada kesurupannya si Linda viral. Ibtu Rudiana makin penasaran karena ngelihat kondisi motor segala macem ya, menemukanlah saksi Aep ya. Oke, kan emang sangat krusial sih ngomongin baut daging ini ya. Yes, kalau misalnya emang jatuh Laka Lantas, masa iya dua-duanya cuy? Dua-duanya meninggal ya. Krusial apa dua-duanya kena baut gitu kan? Dan kenapa daging ini tidak dilakukan otopsi? Yang menariknya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sangat krusial ya. Daging ini yang bakal menjadi opini ini akan tergiring ya. Apakah Laka Lantas atau kasus Pembun ya? Sini kan dikatakan Yudo Prasetyo bahwa peristiwa tersebut adalah tabrak lari. Kesimpulan dia pada malam itu bukan tabrakan tunggal. Saat dia membuat skep tersebut didampingi oleh perangkat desa Kecomberan, yaitu Suroto. Jadi keterangan saksi Yudo Prasetyo ini berdasarkan keterangan Suroto di lapangan, hampir sama. Sekarang kita bandingkan dengan keterangan omon-omon Suroto dengan wartawan. Suroto. Posisi letak masing-masing korban, ya begitulah keterangan Yudo Prasetyo ini. Ini Eki. Sama saja dengan keterangan Suroto sebab posisi Eki. Dia tidak menyaksikan kejadian posisi tersebut motor. Dan tidak menemukan korban di TKP. Di sini kan dikatakan bahwa kemudian saksi bersama saksi Topik sekira jam 1 WIB menuju ke tempat kejadian perkara
Namun di sana sudah tidak ada para korban. Lalu saksi menuju ke RSU Gunung Jati. Jadi keterangan Yudo Prasetyo tentang posisi tata letaknya korban maupun sepeda motor berdasarkan keterangan saksi Suroto. Artinya, saksi Yudo Prasetyo ini adalah saksi katanya-katanya. Tidak melihat korban pada saat di TKP. Kata-katanya ya. Dia membuat skep tersebut berdasarkan arahan dari Suroto. Di mana posisi perempuannya, di mana posisi cowoknya, di mana posisi sepeda motornya. Ini posisi Eki, ini posisi Adapun Vina. yang ditemukan saksi Yudo Prasetyo pada saat olah TKP tersebut adalah ada goresan di aspal sepanjang 1,5 meter. Oke, goresan ya. Bekas goresan besi. 1,5 meter. Terdapat Berarti nggak bekas jauh. darah pada satu titik. Lainnya hanya berupa ceceran di posisi ke arah sumber. Kemudian ada gumpalan daging di baut penerangan jalan umum yang letaknya di depan korban sebelum sepeda motor. Kemudian temuan Yudo Prasetyo lagi bekas cat di trotoar. Tidak ada pecahan helm maupun bagian dari sepeda motor dan bekas rem. Inilah temuan Yudo Prasetyo. Adapun dalam proses membuat skep tersebut, dia didampingi perangkat desa Kecomberan Suroto. Nah sekarang mari kita bahas. Ada gumpalan daging di PJU yang letaknya di depan korban sebelum sepeda motor. Bentar, guys, gue pengen ngebahas ini dulu. Bentar, ini kan posisi Eki ya. Dan ini posisi Vina. Kan si Eki yang bawa motor nih teman-teman. Kalau misalnya Eki yang bawa motor, kenapa posisi Eki jatuhnya lebih dulu? Bukan malah posisi Vina yang jatuh di akhir. Biasanya kalau orang kecelakaan pasti yang belakang dulu dong ya. Yang belakang baru yang depan. Tapi kok ini posisinya agak aneh nih. Motornya di sini tapi Eki duluan yang jatuh. Gimana konsepnya? Apa Eki harusnya yang belakang itu ikut terdorong ya? Ketika Eki jatuh harusnya Vina ikut jatuh. Harusnya posisi Vina itu yang di sini ya. Agak aneh sih emang. Ini gue baru lihat si TKP-nya ya. Ternyata TKP-nya bentuknya kayak gini ya. Setelah diperhatikan agak aneh sih. Motornya di sini. Yang jatuh malah Eki duluan. Sedangkan Vina yang terakhir kalau dilihat dari posisi. Aneh sih. Harusnya Eki di sini, Vina di sini. Secara dia jatuh, pasti Eki bakal menjatuhkan Vina duluan. Ya, saya tidak tahulah. Oke, kita lanjut lagi dengerin. Itu secara logika saja ya. Ini hanya dugaan nih. Agak aneh sih emang. Let's go. Artinya, di mana posisi korban itu seperti keterangan Suroto. Suroto mengatakan korban berjarak 2 meter dari baut penerangan jalan umum tersebut ke arah tengah jalan. Artinya kalau ditarik garis lurus, kepalanya korban itu sejajar kepalanya Vina. Namun berjarak 2 meter dari baut penerangan jalan umum. Ini posisi yang tidak mungkin adanya tempelan daging di baut penerangan jalan umum tersebut berasal dari korban. Sama sekali tidak mungkin. Terus kalau bukan? Karena luka-luka yang paling serius yang dialami oleh korban Vina adalah di betisnya. Di betis. Saya bacakan lagi hasil visum Vina. Luka-luka pada kepala bagian kiri terdapat luka memar. Memar itu seperti dipukul. Biru ya, luka dalam namanya. Diameter 5 cm, warna kemerahan, tampak bengkak, menimbul 1 cm alias benjol. Kemudian pada pelipis kanan terdapat luka terbuka, dasar jaringan bawah kulit. Ya. Nah, yang paling parah itu adalah pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm. 15 kali 1 meter. Panjang 15 cm. Panjang, lebarnya 1 cm, kedalaman 4 cm. Dasar tulang, terdapat jembatan jaringan warna merah dan seterusnya. Ya. Nah, kalau gumpalan daging tersebut ada di baut penerangan jalan umum, mestinya harusnya berasal dari tungkai bawah kanan sisi depan
kaki dari almarhum Pina. Akan tetapi, kaki almarhum Pina itu belum sampai kepada baut penerangan jalan umum. Masih jauh, sedangkan kepalanya saja pun hanya sejajar, berjarak 2 meter ke tengah. Oke. Apalagi kakinya, bagaimana mungkin daging kakinya meloncat ke baut penerangan jalan umum tersebut? Impossible. Iya sih, bener sih ya. Karena palanya sejajar dengan baut. Sedangkan dugaan dari posisi Otto Hasibuan ya, kakinya Vina itu karena ini, bukan karena dipukulin gitu, tapi karena kena baut. Timbel daging Pina tuh bisa loncat, nempel di baut penerangan jalan umum. Sedangkan yang ditampilkan di foto, tempelan seupil, gumpalan daging tapi seupil. Adapun luka yang dialami pada tungkai bawah kanan sisi depan sangat lebar, panjangnya 15 kali 1 cm lebarnya. Ini kan sudah seperti potongan roti tuh. Nah kalau gumpalan sekecil itu sama dengan ini ya salah juga. Pertanyaannya bagaimana luka-luka yang dialami tungkai bawah kanan sisi depan kakinya Vina dari mana asalnya? 15 cm panjangnya, lebarnya 1 cm, kedalaman 4 cm. Loh ini kan sudah seperti potongan seperti pelat dengan ketebalan 1 cm. Misalnya pelat besi tebal 1 cm, panjangnya 15 cm, lebarnya 4 cm. Lah ini luka-lukanya apakah di mana? Datang dari mana kalau ini laka lantas? Apa yang mengakibatkan luka-luka ini? Kalau dikaitkan dengan baut penerangan jalan, ini jauh panggang daripada api. Seharusnya yang terjadi, tungkai bawah sisi depan dari kakinya Pina ini harus bergesekan terlebih dahulu dengan baut penerangan jalan umum tersebut, sehingga terjadilah sobek dan tertinggal gumpalan daging dari betisnya Pina sepanjang 15 cm, tebalnya 1 cm, lebarnya 4 cm. Ini secara logika ya, daging iya sih. cukup besar. Harusnya besar. Seperti stik lah, stik sapi toh, kalau kita beef stick ya, tidak cocok dengan foto tersebut. Kemudian lagi, Yudo Prasetyo kan mengatakan bahwa ini adalah tabrak lari, bukan tabrakan tunggal. Lah terus kenapa harus dikorting menjadi tabrakan tunggal jika digunakan keterangan Yudo Prasetyo ini sebagai basis untuk menganggap ini adalah laka lantas? Nah kalau menggunakan keterangan Yudo Prasetyo, haruslah tetap dalam tabrak lari. Tabrak lari ada orang yang menabrak kemudian melarikan diri. Kalau tabrakan tunggal, mestinya ada bekas rem karena terkejut tuh korban. Secara refleks dia akan mengerem. Oh benar. Itulah kesimpulan Yudo Prasetyo mengatakan ini tabrak lari, di mana korban tidak tahu apa-apa kemudian ditabrak. Nah di sini saksi Yudo Prasetyo mengatakan terdapat bekas darah pada satu titik. Lainnya hanya berupa ceceran di posisi ke arah sumber. Artinya ada ceceran darah dari posisi terakhir korban menuju ke arah sumber, menuju ke flyover. Nah kalau korban itu dibawa dari SMP 11, tentu tidak ada ceceran darah ke arah sumber kan? Karena datangnya dari SMP 11. Justru kan ceceran darah itu dari arah SMP 11. Ini kok ceceran darahnya dari arah sumber. Itulah disimpulkan Yudo Prasetyo sebagai tabrak lari, di mana kemungkinan darah itu, tetesan darah ke arah sumber ini adalah tetesan darah yang berasal dari pelaku penabrakan. Oke. Bentar ya. Jadi ini biar mungkin teman-teman makin jelas ya teman-teman. Kita bisa ngelihat dari segi foto motornya Eki ya yang beredar. Nah ini ya, ini motornya Eki nih pada waktu kecelakaan. Karena jatuhnya jaraknya tuh nggak jauh ya, 1,5 meter. Ini nih motornya nih, kita lihat ya. Hanya keterangan saksi.
Nih, lecetnya segini ya, masuk akal sih 1,5 meter, jadi nggak parah ya. Aib yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Tapi nggak tahu sih teman-teman, apakah ini motornya Eki yang asli ya. Tapi kalau secara logika jatuhnya 1,5 meter dengan lecetnya kayak gini, berarti artinya ini nggak kebut ya. Artinya sih nggak kebut kalau lecetnya kayak begini nih. Nih ya. Ini kayak ya mungkin di bawah 60, sekitar 60 km lah ya. Kalau misalnya udah 100 kilometer kekebutannya, ini pasti bakal remek ya guys. Dan jatuhnya juga bakal jauh itu motor ya. Ya, ini ya, lecet-lecet kayak gini ya. Oke, kalian udah lihat ya kondisi motornya. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak ya. Tapi di sini tertulis foto motor Eki. Let's go, lanjut lagi kita dengerin. Yudo Prasetyo. Jadi bukan tabrakan tunggal, kesimpulan Yudo Prasetyo, tapi tabrak lari, ada orang yang menabrak. Nah, kenapa orang yang menabrak tidak berhasil ditangkap? Dia melarikan diri ke arah sumber. Nah, Yudo Prasetyo pun melihat Tabrak helm lari daripada Eki. Di sini dikatakan Yudo Prasetyo bahwa saksi mengenali barang bukti antara lain baju hitam, helm, jaket hitam, sepatu Nike, celana jeans, sepeda motor korban. Jadi bukan jaket XTC, tapi jaket hitam. Ada helmnya. Nah, kalau ada orang-orang atau para YouTuber menganggap foto tersebut asli, yang dipoto Rian Wisnu itu, tetapi YouTuber ini tidak mempersoalkan yang memfoto, yaitu Rian Wisnu, justru mempersoalkan ini adalah laka lantas. Maka di foto tersebut ada helm, di mana semua saksi mengatakan helm tersebut tidak rusak dan ada sebagai barang bukti di pengadilan. Bagaimana mungkin luka-luka yang dialami oleh Eki begitu hebatnya, sedangkan helm ini tidak rusak sama sekali. Ntar, ini menurut kesaksian Oki ya. Oki adalah orang selain Suroto yang ada di TKP. Jadi Oki adalah pemilik bengkel dan itu udah gue bahas di konten yang ini. Nah, dia adalah yang membuka helm Peggy Setiawan. Dia yang membuka. Begitu dibuka helm itu, darah Eki banyak-banyak. Maksudnya ya sirup lah ya. Kita menyebut berapa kali kata-kata dia itu dilarang ya. Muncullah sirup ya. Tapi secara logika, kalau dia pakai helm, kok bisa berdarah gitu bagian kepalanya? Walaupun dia terbentur sekeras apapun, helm itu udah didesain ya teman-teman. Apalagi helm standar SNI dong ya. Tapi bukan SNI juga, kalau helmnya masih utuh, itu udah jatuhnya ngelindungin kepala. Tapi di posisi lain kepala Eki, kalau di rongsen ya katanya sih ada retak ya. Kan nggak secara logis. Nggak logis bagaimanapun ya. Helm kan didesain buat melindungi kepala. Mau dia benturan sekeras apapun, harusnya tidak bisa merusak kerangka dari kepala. Kerangka kepala itu manusia bukannya lembek teman-teman, itu keras juga loh ya. Ya mungkin itu ya yang udah kita bahas di konten ini ya. Konten kita ngebahas kesaksian Oki yang muncul mengaku dia adalah orang yang buka helm, tali helm Eki. Dan helm Eki ya pas dibuka ya keluar sirup deh akhirnya. Anda bisa melihat dengan jelas helm ini tidak rusak. Nah, sekarang kita membaca hasil otopsi terhadap korban Eki. Nah, inilah hasil otopsi dari korban Eki yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman. Andri Nurrohman ini sebagai ahli. Dahi kiri, luka terbuka, dasar otot tidak mencapai tulang karena benda tumpul. Dahi depan patah hingga ke rongga mata. Dahi depannya itu patah. Jadi tulang dahi depan itu patah hingga sampai ke rongga matanya. Tulang dasar tengkorak dan atap tengkorak patah. Nah, kalau Eki menggunakan helm seperti di foto ini, nah ini yang kita bahas bagaimana tadi, sih tengkorak. Atap tengkoraknya bisa patah? Nggak logis. Bagaimana sih dasar tengkoraknya bisa patah? Nggak masuk akal. Sedangkan helmnya utuh. Nggak masuk akal. Kan tidak masuk akal sama sekali. Ya, helm luka-luka yang ya. dialami Vina itu ada di betisnya begitu panjang, lebar, dalam. Tapi betisnya Vina itu belum menyentuh baut penerangan jalan umum. Kok bisa ada luka sebesar itu?
Itu luka laka lantas. Bukan luka yang disayat. Seperti kita memotong roti. Iya Terus sih. bagaimana luka-luka itu terjadi? Kalau itu adalah laka lantas. Mungkin Coba gesekan kita aspal, pikirkan. tapi nggak mungkin sih. Kalau gumpalan daging tersebut seperti yang dialami luka-luka oleh Vina, mungkin saja kita akan masuk akal. Tapi gumpalan daging tersebut hanya seupil. Bener. Bandingkan dengan luka yang dialami kaki Vina. Bandingkan juga dengan helm yang dipoto ini masih utuh. Bandingkan juga dengan luka-luka di kepalanya Eki yang begitu luar biasa banyaknya. Kita baca lagi keterangan Dr. Rahmat Yaranita. Dr. Rahmat Yaranita adalah dokter yang memvisum Eki. Di sini dikatakan bahwa luka-luka yang dialami pada dahi 2 cm dari alis pada garis tengah terdapat luka lecet ukuran 7 kali 1 cm warna kemerahan. Pada dahi sejajar alis pada garis tengah terdapat 2 buah luka terbuka. Nah, luka terbuka inilah yang mengakibatkan patah tulang tengkorak depannya. Ukuran 1,5 kali 0,5 cm dan 0,5 kali 0,5 cm kedalaman 0,5 cm. Dasar jaringan bawah kulit, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan warna merah. Pada pangkal hidung pada garis tengah terdapat luka lecet, ukuran 1 kali 0,5 cm. Pada kelopak atas mata kanan 1 cm dari garis tengah terdapat luka lecet ukuran 0,5 kali 1 cm warna kemerahan. Pada pipi kiri 1,5 cm dari mata di bawah mata 1 cm dari garis tengah terdapat luka memar. Lah bagaimana mungkin luka-luka ini sedangkan helmnya aja masih utuh. Ukuran 11 kali 11 cm. Ini luka memar. Luka memar. Ini kan seperti pukulan. 11 kali 11 cm. Panjangnya 11, lebarnya 11. Oke, didesain di BAP-nya seakan-akan ini pemukulan sih, bukan lebih ke kecelakaan ya teman-teman. Ini jelas banget sih. Oke, lanjut. Lebar ini. Sedangkan helm kiri kanannya masih utuh. Tahu-tahu ada luka memar selebar ini. Warna kebiruan. Pada dagu 0,5 cm di bawah bibir mulai garis tengah ke arah kanan terdapat sekumpulan luka lecet. Sedangkan helm kiri kanannya masih utuh. Tahu-tahu ada luka memar selebar ini. Warna kebiruan. Pada dagu 0,5 cm di bawah bibir mulai garis tengah ke arah kanan terdapat sekumpulan luka lecet. Oke, luka lecet. Di sini dikatakan lagi bahwa terdapat deri tulang pada rang atas dan rang bawah. Pada leher 1 cm dari pangkal leher mulai dari garis tengah depan ke arah kanan terdapat luka lecet ukuran 17 kali 13 cm. Nah, luka-luka ini bagaimana bisa terjadi? Kalau helmnya saja utuh. Nah, inilah barang bukti yang diajukan di persidangan. Barang bukti nomor 13. Satu buah helm merek KYT warna merah putih. Jika teman-teman menganggap foto ini asli, lah inilah barang buktinya. Berarti helmnya tidak rusak. Kenapa kepala korban rusak? Depan, belakang, atas, bawah. Tapi emang aneh ya, dengan jarak motor yang jatuhnya menurut saya ya teman-teman itu nggak terlalu jauh. Terus posisi yang dimana jatuhnya malah lebih ke Eki duluan ketimbang yang dibonceng. Itu kan aneh ya, itu dari sisi. Terus kedua, helm didesain buat apa teman-teman? Melindungi kepala. Ketika helm ini hancur berarti helm ini nggak bisa melindungi kepala. Tapi ketika helm ini utuh, sebaliknya berarti dia berhasil melindungi kepala. Di helm ini harusnya ada namanya busa. Ya oke lah, kasarnya ini helm murahan deh. Isinya bukan busa, spons lah, apa gabus lah ya, yang terkenal gitu lah, yang warna putih-putih itu styrofoam ya. Itu nggak bisa harusnya meretakan sebuah kepala. Dan otot kita tuh, kepala kita tuh keras ya. Mau kalian jedot
ikutin, kalau nggak terkenanya secara langsung itu nggak akan retak. Kita kejedut juga nggak akan retak kan. Itu benturan yang benar-benar kuat baru kita retak, dan ini dilindungin helm. Wah, ini bukan laka lantas sih, tapi alihnya kayaknya dibuat laka lantas biar udah nggak ada lagi, biar kasus ini mungkin selesai ya. Terus siapa DPO-nya, pelaku sebenarnya ya? Oke. Wah, kiri kanan dari seluruh penjuru kepala korbannya Eki itu luka. Depan belakang, atap tengkoraknya patah, tengkorak dasarnya patah, tengkorak depan sampai ke rongga mata patah. Ada luka memar yang cukup besar di pipinya. Artinya helm itu hancur mestinya. Ini helmnya utuh. Ada orang yang mengatakan ini laka lantas dan mempercayai foto tersebut. Artinya foto tersebut sudah ada helmnya di situ kan. Kalau dia mempercayai foto tersebut, kenapa helmnya tidak rusak tapi kepala korban Eki rusak parah? Gak masuk Logikanya akal. bagaimana? Apakah Eki ini Gak masuk dipukul logika oleh sih. pesilat dari kungfu Shaolin atau mengalami pukulan sinar matahari yang dilakukan oleh pendekar 212 Kapak Naga Geni Wiro Sableng, sehingga luarnya utuh tapi dalamnya rusak? Iya. Saya katakan ini adalah pembunuhan, tapi tidak dilakukan oleh para terpidana. Maka kita carilah pembunuhnya, bukan kita mengarahkan ke ini ke laka lantas, tapi kita tidak paham. Keren. Lihat saja helm ini. Ada 2 foto yang dibuat Rian Wisnu. Kenapa Rian Wisnunya tidak dipermasalahkan? Yang memfoto tersebut. Kita udah bahas Rian Kalau Wisnu. dia memfoto tidak dipermasalahkan, waduh parah kita. Kalau itu yang menurut Anda adalah foto asli, tentu harusnya dia dijadikan saksi toh, Rian. Oke, di sini ya. Di sini kan mempersalahin Rian Wisnu. Faktor dari inti video ini kita langsung aja cepetin ya teman-teman. Syarat otopsi tabrak lari. Ini ada banyak faktor nih. Let's go nih. Yang pertama, tubuh Vina itu keseluruhannya harus sudah melewati tiang PJU, di mana luka yang mungkin meninggalkan daging tersebut berasal dari betis yang bersangkutan. Oke. Itu poin pertama. Poin pertama. Poin kedua, tabrak lari ya. tidak memakai helm. Benar. Karena dengan helm tersebut tidak mungkin kepalanya bisa hancur. Benar. Berarti itu bukan kasus laka lantas, bukan kasus tabrak lari. Nggak Maka logis. haruslah Eki itu tidak menggunakan helm. Nah, kalau Eki tidak menggunakan helm, maka lari ke poin ketiga. Tabrak lari. Yaitu foto yang dibuat Rian Wisnu ini palsu. Minimal 3 ini harus terpenuhi untuk dikategorikan sebagai tabrak lari. Oke. Pertanyaannya, jika 3 ini terpenuhi, syarat 3 ini terpenuhi, tapi kenapa ada foto tersebut? Apa tujuan pembuatan foto tersebut, di mana foto ini diupload pada tanggal 29 Agustus? Kalau memang tabrak lari, kenapa juga Suroto dan kawan-kawan berbohong? Bahkan Dedek sudah mencabut keterangan dia secara omon-omon. Di mana Dedek waktu itu mengatakan Vina menggunakan rok pendek. Lebih parah lagi kan, kalau sampai dikatakan foto ini palsu, terus dikategorikan sebagai tabrak lari, untuk apa foto ini dipalsu? Untuk apa mereka memberikan keterangan-keterangan palsu? Bahkan sebelum para terpidana sekarang ditangkap 2 hari sebelumnya, foto ini sudah diupload di akun Facebooknya Rian Wisnu. Untuk apa foto ini menggunakan helm? Repot kan? Nah, bagaimana dengan opsi laka tunggal? Lantas tunggal. Oke, ini kecelakaan yang pertama sendiri ya. Tentulah tidak ditemukan ceceran darah ke arah sumber. Itu syarat pertama. Oke, syarat kedua, seluruh tubuh Vina itu sudah melewati PJU dan posisi Vina itu bukan di tengah jalan, melainkan hampir sejajar dengan PJU. Artinya ada lampu irisan penerangan tadi ya, antara betis Vina dan baut penerangan jalan umum tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, Eki tidak menggunakan helm. Nah, yang keempat, foto itu palsu. Lebih repot lagi. Baik maupun tabrakan tunggal atau tabrak lari, semua ini
akan menimbulkan kebingungan. Karena tabrakan itu tidak mungkin ada dibangun dengan kebohongan. Ya, itu ya. Kita udah ngebahas dari menguak fakta. Akhirnya dia sekian lama upload lagi dan ya ini membuktikan bahwa sangat janggal ketika ini dibilang kecelakaan tunggal dengan memar-memar yang diterima Eki dan Vina. Terus kondisi jalan yang begitu mulus ya, kena benturan apalagi tuh ya yang membuat mereka memar gitu. Dan kondisi bagian kepala Eki yang begitu retak tadi kita udah bahas. Mungkin itu aja sih. Apa kalian masih mengira bahwa terjadinya kecelakaan Eki dan Vina itu disebabkan oleh tabrak tunggal tapi ya nggak memenuhi faktor kata menguak fakta, atau laka lantas kecelakaan tunggal sama tabrak lari ya? Tapi ya kedua ini tidak bisa dibilangkan ini karena kondisi helm yang begitu punya Eki masih lulus dengan kondisi motor ya kayaknya jatuhnya nggak begitu parah ya, nggak kebut-kebutan lah istilahnya ya. Coba kalian bisa berbagi pendapat juga ya. Ini pendapat saya tentang video ini. Saya mohon maaf buat teman-teman kalau misalnya ada salah kata ataupun ada yang tersinggung dengan kata-kata saya minta maaf. Saya juga manusia. Saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.